Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Taufikur Rahman, NIM 21213090, kelas B semester 3, Prodi Teknik Elektro. Selanjutnya, demi memenuhi tugas maupun ujian mata kuliah bahan-bahan listrik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah bahan-bahan listrik. Yang pertama yaitu konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor ialah suatu penghantar listrik atau sebuah benda berbentuk logam maupun non logam yang dapat menghantarkan arus listrik, yaitu dapat menghantarkan arus listrik dari satu titik ke titik lain. Contohnya seperti kabel, yaitu penghantar dengan selubung isolasi maupun isolator. Yang kedua yaitu ada kawat, yang dimana kawat ini adalah penghantar tanpa isolasi. Selanjutnya yaitu semikonduktor. Semikonduktor ini adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor. Jadi di tengah-tengah antara isolator maupun konduktor. Nah, jenis bahan semikonduktor ini yang umum digunakan ialah seperti contohnya karbon, germanium, dan silikon. Selanjutnya ada isolator. Nah, mengenai isolator yang tadi, yaitu isolator listrik atau penyekat listrik, dan bisa dibilang penghambat yang dimana muatan listrik tidak dapat lewat dengan bebas. Ya, singkatnya isolator listrik ini merupakan materi yang sulit menghantarkan arus listrik, seperti contohnya plastik, kain, dan kaca. Dan selanjutnya yaitu ada superkonduktor. Nah, superkonduktor ini adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam beberapa material pada suhu rendah. Bahan-bahan superkonduktor ini contohnya seperti timah dan aluminium. Nah, yang terakhir di sini ada bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik ini adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, jika benda ferromagnetik ini ada di dekat magnet, maka magnet akan menarik benda tersebut. Contohnya seperti baja, besi, nikel, dan kolbat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Wahidi Pramudita, NIM 21213089. Nah, baik, saya akan presentasikan mata kuliah tentang bahan-bahan listrik. Dengan tema yang akan saya jelaskan pada hari ini ialah sifat mekanis dari bahan isolasi gas, isolasi cair minyak, dan isolasi padat. Isolasi padat itu juga meliputi isolasi berserat, isolasi mineral, isolasi plastik, dan juga porselin. Nah, baik, bahan isolasi sendiri dapat kita simpulkan bahwa bahan isolasi ini ialah suatu bahan yang dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang bertegangan. Dan isolasi bahan sendiri dapat kita bedakan menjadi 3. Pertama, isolasi gas. Isolasi gas digunakan sebagai pengisolasian dan sekaligus sebagai media penyalur. Nah, isolasi gas sendiri dapat kita contohkan seperti halnya pada udara, hidrogen, dan juga atmosfer. Nah, yang kedua yaitu isolasi cair. Isolasi cair ialah sebagai bahan pengisi pada pelaratan listrik, misalnya transformator. Nah, isolasi cair sendiri dapat kita contohkan, kita mengambil sampel seperti halnya pada minyak. Jadi isolasi cair ini dapat kita contohkan dari halnya minyak. Jadi minyak itu sebagai perantara untuk
digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang bertegangan. Dan yang terakhir, isolasi padat. Isolasi padat ialah bahan yang sukar menghantarkan listrik, seperti halnya isolasi padat ini seperti halnya bahan isolator yang berada di pada bahan-bahan listrik. Nah, bahan-bahan isolator sendiri dapat kita contohkan seperti halnya karet, kaca, plastik, dan juga kayu. Nah, untuk sifat-sifat isolator sendiri, kapasitas listriknya itu lebih besar daripada bahan lain. Jadi sifat isolator sendiri juga memang tidak menutup kemungkinan sebagai untuk penghambat tegangan listrik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amirul Fakih. Saya dari Prodi Teknik Elektro, NIM saya 21213061. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit pengertian tentang konsep dasar bahan listrik. Pengertian bahan listrik adalah jenis benda atau bahan yang dapat digunakan dalam peralatan, perlengkapan, dan alat bantu yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan listrik. Panel pengetahuan jenis dan sifat bahan listrik akan dapat memanfaatkan atau melakukan dan mengetahui batasan aman atau bahaya suatu bahan listrik. Sifat bahan listrik yang perlu diketahui atau dikenal agar dapat penggunaan tepat hingga tidak menimbulkan kerugian atau bahaya dalam penggunaannya. Dalam pemilihan jenis bahan listrik perlu dipertimbangkan beberapa sifat dari bahan listrik, yaitu pertama, sifat listrik. Sifat listrik adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat atau mengalirkan arus listrik. Yang kedua, sifat mekanis. Sifat mekanis adalah perubahan bentuk suatu benda akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Yang ketiga, sifat kimia. Sifat kimia adalah perubahan susunan bahan kimia suatu benda akibat adanya reaksi antar benda tersebut dengan keadaan di sekitar. Yang keempat, sifat fisis. Sifat fisis adalah perubahan volume suatu benda akibat adanya perubahan suhu pada benda tersebut. 5. Kombinasi sifat listrik, sifat fisis, dan sifat kimia dan mekanis di atas. Bahan listrik dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi 7, yaitu bahan penyekat. Yang kedua, bahan pengantar. Yang ketiga, bahan setengah pengantar. Yang keempat, bahan superkonduktor. Yang kelima, bahan magnet. Yang keenam, bahan optik. Yang ketujuh, bahan khusus. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.